Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor, BBGP Provinsi Jawa Barat. Di sini kami akan mempraktekkan praktek coaching. Saya sendiri sebagai coach dan rekan saya. Perkenalkan, saya Priyani SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 7 BBGP Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan berperan sebagai observer dan rekan saya. Perkenalkan, saya Komaria SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor, BBGP Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya sebagai coach. Selamat menyaksikan praktek coaching kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nisa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik saja Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Baik Bu, saya tanyakan indikator ketercapaian apakah yang akan Ibu capai? Indikator ketercapaian yang akan saya capai yaitu melalui rencana aksi, sehingga coach dapat menyelesaikan permasalahan sendiri melalui pertanyaan yang berbobot yang telah diberikan oleh coach. Oke, dalam rencana aksi ya Bu ya. Iya. Mungkin mudah-mudahan dalam nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, terima kasih. Alhamdulillah. Sekian dari saya ya Bu ya. Kita mulai proses coachingnya. Silahkan Ibu nanti menghubungi coach siapa yang akan menjadi coachingnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Nisa. Assalamualaikum Bu Komaria, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu bisa baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Kita akan mengadakan praktek coaching hari ini ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan, ini observer kita hari ini Ibu Priyani. Perkenalkan Ibu, saya Priyani SPDSD CGP Angkatan 7. Saya yang akan menjadi observer dalam proses coaching kali ini. Oke Bu, saya Komaria. Baik. Di sini saya sebagai coach yang ada permasalahan. Saya ingin mengkonsultasikan kepada Bu Nisa. Baik, silakan. Terima kasih Ibu Priyani, Ibu Komaria. Iya. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya. Apakah yang dapat saya bantu? Iya Ibu, ini saya tuh memiliki suatu permasalahan ya Bu ya di kelas terutama ya. Dalam hati saya tuh resah banget Ibu, ini ada setiap pelajaran matematika terutama ya Bu ya. Ada anak beberapa sih gini, siswa itu ketika saya memberikan materi matematika soal bangun ruang apapun terus kayak pecahan itu agak kesulitan. Karena apa? Karena di dalam materi tersebut ada perkalian dan pembagian. Nah, jadi anak tersebut kalau menurut saya tidak bisa menguasai perkalian dan pembagian, bagaimana bisa menyelesaikan materi matematika yang lainnya gitu Bu. Jadi saya bingung gitu Bu, gimana ya caranya supaya anak tersebut bisa menyelesaikan materi matematika itu yang berkenaan dengan perkalian dan pembagian itu Ibu. Baiklah Ibu. Jadi permasalahannya ini ada siswa kelas 6 ya, murid Ibu. Yang murid Ibu kelas 6 ini masih kurang mampu ya dalam Iya. menyelesaikan soal matematika Iya, Ibu. yang berkaitan dengan bangun ruang serta pecahan ya Bu ya. Iya. Oke. Di sini apa topik yang akan Ibu sampaikan pada percakapan kita kali ini? Jadi topiknya itu tadi saya ingin ada anak beberapa sih Bu ya, beberapa anak siswa itu bukan satu aja sih Bu, ada beberapa yaitu tidak menguasai dasar mungkin ya Bu ya, dasar dalam di dalam matematika. Karena ada siswa tuh ketika saya kasih materi bangun ruang, anak itu tidak bisa menyelesaikan karena salah gitu Bu. Nah, kalau perkalian dan pembagiannya itu ternyata puluhan sih mereka bisa gitu. Iya. Itu kalau sudah mencakup ke ratusan itu agak kesulitan Ibu. Jadi saya itu merasa bingung gitu Bu. Masih Iya. bingung ya Bu ya? Masih bingung caranya bagaimana gitu. Bukan satu, ini ada mungkin ada sekitar 5 orang atau 6 orang. Nah, beberapa murid ya Bu ya. Iya. Berarti kita akan menemukan solusi yang di sini ya Bu ya. Baiklah, dari ini
topik ini dapat disimpulkan bahwa tidak hanya satu orang ya, beberapa orang yang masih belum memahami materi menyelesaikan masalah soal matematika ini ya Bu ya. Dari sini apakah yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya ingin ada suatu solusi ya Bu ya, bagaimana cara agar siswa-siswa yang memang tadi tidak menguasai dasar, mungkin menurut saya ya kayak matematika dan ketika pembagian ya Bu ya, pembagian dan perkalian itu mereka tuh bisa gitu Bu, dasarnya itu udah bisa. Terus ketika saya lanjut ke materi yang lainnya, dia itu bisa menyelesaikan, seperti kayak misalkan materi bangun ruang, terus pecahan, terus apalagi statistik juga kan, statistik atau pengolahan data itu ada yang pembagian gitu. Jadi anak itu saya mengharapkan mampu menyelesaikan semuanya gitu. Bukan di sini kan ada beberapa ya Bu, saya harap semuanya itu bisa menyelesaikan soal-soal matematika itu. Baiklah, berarti ada beberapa indikator yang akan dicapai ya Bu ya dalam menemukan solusi dalam permasalahan ini ya Bu ya. Baiklah, jadi situasi sekarang apa yang Ibu rasakan? Situasi sekarang ini yaitu tadi saya kurang ya Bu ya, karena melihat sebelumnya ya Bu ya. Jadi sebelumnya itu karena dulu itu kan pembelajarannya dalam COVID ya Bu ya, masih dalam masa COVID ya. Mungkin yang saya amati itu ternyata dari sebelumnya, dari guru sebelumnya itu mungkin gitu ya Bu ya, kurang ya Bu, karena mereka itu melakukan pembelajaran itu melalui daring ya Bu ya. Nah itu yang saya simpulkan kenapa anak itu pembelajarannya kurang. Ternyata sebelumnya itu iya ada pembelajaran secara daring karena ada COVID pandemi itu ya Bu ya. Nah jadi sekarang itu berdampak di saat kelas 6 itu anak itu agak kesulitan. Jadi teknik-teknik yang dari sebelum-sebelumnya itu dari guru-gurunya mungkin menurut saya agak kurang ya Bu ya. Jadi sehingga di sini di kelas 6 ini teknik dasarnya aja saya harus gali terus gitu Bu, supaya anak tersebut bisa menyelesaikan semua materi di kelas 6 gitu. Baik Bu, ya jadi dari pembelajaran daring ini ya materi-materi mungkin yang disampaikan oleh ibu guru atau bapak guru itu kurang gitu, kurang tersampaikan karena adanya pandemi COVID kemarin ya Bu ya, sehingga dilakukan pembelajaran daring dan yang diinginkan itu mungkin luring kali ya gitu ya. Dengan pembelajaran luar daring kan kita lebih dapat fokus ya Bu, bertemu secara langsung kemudian menyampaikan materi secara rinci, secara jelas seperti itu, sehingga murid-murid juga dapat memahami materi dengan baik ya Bu ya. Ya baik, sekarang menurut Ibu pembelajaran mudah apa ya yang dapat mengatasi tadi permasalahan murid tadi? Karena dulunya itu kan pembelajarannya daring ya Bu ya, agak kesulitan. Nah mungkin yang menurut saya ya pembelajaran luring, tatap muka langsung ya, menurut saya itu pembelajaran yang memang lebih tepat gitu ketimbang daring, karena kalau daring kan istilahnya terbatasan waktu juga, terus tugas-tugasnya juga agak gimana ya, belum kadang jarang terselesaikan karena banyak anak yang malas apa. Nah, kalau secara luring kan kita bisa melihat tatap muka, bisa melihat tersendiri ya, mungkin kayak penilaiannya, terus dari sikap dia sehari-hari seperti apa, kita bisa mengidentifikasi lihat permasalahannya apa sih yang dihadapi anak itu gitu ya, sehingga kita sendiri tahulah strateginya gitu, terus bagaimana lah trik-triknya gitu ya. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, baik Ibu ya, jadi dapat disebutkan ya Bu ya, Ibu lebih mengutamakan apa, pembelajaran daring ya Bu ya, lebih efektif seperti itu, karena dengan pembelajaran daring itu kurang efektif ya Bu, karena ada beberapa murid juga yang mungkin tidak mengirimkan tugas ya Bu ya. Gitu. Jadi kalau dalam pembelajaran daring dapat bertatap muka langsung, menilai penilaian langsung ya Bu ya di dalam kelas secara efektif seperti itu ya, dalam kehidupan dalam pembelajaran sehari-hari ya. Selanjutnya, bagaimana cara dan strategi Ibu dalam mengatasi masalah tersebut? Caranya saya berencana nih Bu ya, akan melakukan satu mungkin tambahan les ya. Tambahan les,
nanti itu mah di luar jam pelajaran. Saya mungkin melakukannya seminggu sekali ya, karena padat sekali jam kegiatan yang saya lakukan. Saya coba dulu untuk seminggu sekali. Jika memang seminggu sekali itu ternyata kurang efektif, saya mungkin seminggu 2 kali. Kita lihat dulu perkembangannya. Kemudian saya mungkin ada metode dari media pembelajaran. Saya menggunakan video Pembelajaran ya? Iya, video pembelajarannya. Baik ya, bagus ya Bu ya, mengadakan tes tambahan, memberikan video pembelajaran sehingga murid juga dapat lebih mudah ya Bu ya memahami, menyelesaikan soal-soal matematika yang akan diberikan nanti oleh Ibu ya. Kemudian Bu, apakah ada strategi lain Bu untuk mengatasi permasalahan ini? Oke, jadi ada strategi yang mungkin menurut saya ini agak tepat ya. Pertama gitu ya, saya kan mengadakan ini Bu, anak itu akan suruh menghafal perkalian ya, karena kalau sudah hafal perkalian dalam pembagian pun pasti dia akan lancar gitu mengerjakannya. Terus ada teknik Bu, terus ada teknik mungkin teknik cepat dan bagaimana sih menyelesaikan soal-soal itu, cara-caranya yang lebih efektif dan mudah. Anak itu akan mengingatnya dengan cepat. Oke, metode ya Bu? Iya. Jadi Ibu akan menerapkan strategi dengan menerapkan teknik dan metode ya yang tepat dalam menghafal perkalian, karena otomatis kalau murid sudah hafal perkalian, pembagian pun akan mudah dilakukan. Mana yang lebih diprioritaskan dari 2 strategi tadi Bu? Saya prioritaskan pertama lebih ke hafalan perkalian dulu. Iya. Dari hafalan perkalian baru ke teknik. Iya. Kalau sudah ke teknik, kemudian ada video pembelajarannya. Mungkin itu Ibu, saya akan laksanakan terlebih dahulu itu. Baiklah Ibu ya, sangat bagus ya Bu ya strategi yang akan Ibu laksanakan. Kemudian kapan Bu kira-kira Ibu akan mulai melaksanakan strategi ini? Yang pasti hafalan itu saya akan laksanakan setiap hari, terutama besok ya. Besok setiap hari dengan cara bergiliran, terutama ke anak itu ya, ke anak yang memang belum mampu ya Bu ya, karena ya di kelas saya itu sebagian yang ininya sudah bisa Bu hafal, jadi udah hafal. Justru anak itu yang memang yang tidak bisa itu dasar hafalan si perkalian itu dia belum bisa gitu, karena ya itu tadi mungkin ada teknik dari guru sebelumnya, tidak ada cara-cara bagaimana sih perkalian cara mudah untuk menyelesaikan perkalian. Ya menurut saya sih hafalan itu Bu. Jadi kalau kita bisa menggunakan teknik seperti yang lainnya, menurut saya itu kan mungkin akan Bu ya, sesaat kalau misalkan kita perkalian dengan hafalan itu kan teringat sendiri gitu di selanjutnya. Kamu kan sekarang kelas 6, nanti bisa melanjut ke SMP. SMA kan lebih, kalau hafal terus tiap hari ya pasti itu kan teringat selamanya. Menurut saya seperti itu. Oke, baiklah, berarti melalui pembiasaan positif juga ya Bu ya. Iya. Menghafal itu termasuk pembiasaan positif yang baik Bu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri murid-murid untuk bisa menyelesaikan materi-materi yang belum dipahami menjadi paham ya. Oke, baiklah. Setelah ini Bu, pihak mana saja yang akan Ibu libatkan? Yang pasti saya pribadi, terus kedua saya minta bantu rekan untuk membuatkan video mungkin ya. Saya berbagi ya, sharing kolaborasi, bagaimana saya pun sharing ke rekan ya, membuat strategi cara gitu. Karena di sekolah saya itu ada guru yang memang mahir lah dalam menguasai matematika dan teknik-tekniknya. Jadi di sisi lain saya pun belajar sendiri, bukan si anaknya juga ya, gurunya juga belajar ini bagaimana strategi ya, bukan belajar menghafal ya, karena kita sudah ini ya sudah mahir ya Bu ya. Mahir. Jadi strategi ya Bu, lebih baik lebih mempelajari strategi yang lain. Dapat simpulkan lebih memperdalam, lebih memperbanyak ilmu dalam menerapkan strategi-strategi sehingga memunculkan potensi yang ada dalam diri murid menjadi lebih baik ya Bu ya dalam memahami materi matematika nanti yang akan dipelajari. Kemudian tadi kolaborasi ya Bu ya antara kan sejawat, menurut saya itu bagus Bu, baik. Akan adanya kolaborasi sehingga dapat berkolaborasi menciptakan pembelajaran yang menarik seperti itu ya. Oke, baiklah.
dari program tersebut bisa membantu ya. Dan apa yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita kali ini, Bu? Alhamdulillah ya Bu, percakapan kali ini yang satunya saya apa ya tadi ada sesuatu keresahan ya Bu ya. Jadi berkurang, jadi ada pencerahan. Oh iya, saya punya strategi baru ini. Jadi ada pencapaian punya saya tuh ada solusi dalam pencapaian kedepannya itu seperti apa mengatasi siswa-siswa yang bermasalah terutama dalam penjumlahan dan pembagian. Saya menemukan strategi baru, terus kegiatan-kegiatan lagi yang tadinya ada menghafal, terus saya mau berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya membuat suatu metode ya Bu ya. Salah satunya kayak membuat video pembelajaran yang mungkin menarik ya Bu ya, yang untuk ke siswa video pembelajaran menarik sehingga anak itu lebih bersemangat dan lebih fokus mungkin. Jadi hari ini sangat membantu sekali dalam percakapan ini, membantu saya menyelesaikan solusi dari apa yang saya rasakan. Baik, alhamdulillah Ibu ya, sudah sedikit lega ya Bu ya dengan adanya percakapan kita pada sesi coaching kali ini. Yang pertama tadi Ibu memiliki strategi ingin menambah les tambahan ya Bu ya, Iya. di luar pembelajaran. Iya. Kemudian Ibu juga ingin menggunakan video pembelajaran sehingga memunculkan minat murid dalam memahami materi matematika dengan lebih mudah ya Bu ya. Kemudian juga akan adanya menghafal perkalian sehingga memudahkan juga nanti pembagian dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Dan yang terakhir itu tadi kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya, seperti itu. Menurut saya itu sangat baik Bu, strategi yang sangat bagus sehingga dapat memunculkan motivasi pada diri murid ya, untuk lebih bisa menyukai pembelajaran matematika seperti itu ya. Dan juga ternyata pembelajaran luring lebih efektif Bu, seperti itu ya menurut Ibu tadi ya, dan menurut saya juga seperti itu ya. Baiklah Ibu, sesi percakapan kita hari ini sepertinya cukup ya Bu ya. Saya tunggu nih kabar kelanjutan yang baik nih, kabar baik dari kelanjutan rencana aksi yang Ibu akan lakukan dalam mengatasi masalah Ibu tadi. Terima kasih banyak Bu atas waktunya yang telah diluangkan. Terima kasih loh. Iya, Jadi sama-sama. beban saya yang tadinya apa ya, harus sedikit agak berat, terus dengan cara seperti ini diskusi saya ada solusi ya Bu ya. Alhamdulillah ya, Saya Bu ya. ada strategi baru, saya punya rencana-rencana yang kedepannya untuk anak-anak didik saya dan jadi saya yang banyak. Alhamdulillah ya, banyak solusi ya Bu ya yang dapat Ibu gali ya Bu ya di betul. sini dalam percakapan kita dalam sesi coaching ini. Baiklah Ibu, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Ibu Priani yang telah menjadi observer kami pada kegiatan coaching kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nisa, tadi saya sudah melihat dan mengobservasi percakapan yang dilakukan oleh Bu Nisa dan Ibu Komaria. Tadi saya sudah banyak sekali mengobservasi ya. Di sini izinkan saya untuk merefleksikan pasca observasi ini. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi sudah sangat tepat. Nah ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Ibu Nisa. Apakah di percakapan coaching tadi sudah sesuai dengan indikator ketercapaian pada saat di awal tadi sebelum kita proses observasi? Apakah sudah sesuai gitu Bu? Ya, baiklah Ibu, saya akan jawab. Berdasarkan catatan saya yang sudah saya buat tadi ya Bu ya, sudah sesuai dengan indikator Bu, karena yang sudah diterapkan itu tadi sudah melalui alur Tirta ya Bu ya, sudah ada tujuan dari Ibu Komaria sebagai coach tadi. Tujuannya itu ingin mengatasi permasalahan pada muridnya yang masih belum memahami, beberapa muridnya yang masih belum memahami dalam menyelesaikan soal-soal matematika dengan baik dan mudah karena dikarenakan adanya tadi identifikasi masalah juga Bu. Ternyata identifikasi masalahnya itu pembelajaran sebelum yang dilakukan itu adalah pembelajaran daring karena adanya COVID-19 itu kan kita melakukan pembelajaran daring ya Bu ya, tidak luring ya Bu ya. Jadi yang
dirasakan keresahan oleh Ibu Komariah tadi sebagai coach, yaitu kurangnya penyampaian materi matematika, sehingga murid itu kurang paham, kurang memahami perkalian dan pembagian seperti di materi bangun ruang, kemudian pecahan gitu ya Bu ya, dan juga statistik seperti itu. Kemudian tadi sudah ada rencana aksi juga yang akan dilaksanakan oleh Ibu Komariah sebagai coach. Yang pertama itu melalui strategi melakukan les tambahan di luar pembelajaran, kelas pembelajaran di sekolah. Kemudian juga menambah pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran melalui video pembelajaran, sehingga menarik motivasi murid sehingga dapat menyenangkan dalam proses pembelajarannya. Kemudian juga strategi lain yang akan Ibu Komariah lakukan juga yaitu menghafal Bu, menghafal perkalian, karena dengan menghafal secara terus-menerus ya setiap hari yang akan diterapkan setiap hari itu akan memudahkan murid dalam menghafal perkalian dan juga memudahkan pembagian juga seperti itu. Dan yang terakhir itu tadi melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, menyamakan persepsi, menemukan metode-metode yang beragam seperti metode serta model pembelajaran apa nih yang akan bisa tersampaikan sehingga murid dapat memahami dengan baik dalam memahami pembelajaran matematika yang menyenangkan seperti itu Ibu. Tanggung jawabnya itu ya Bu ya. Ya, luar biasa sekali ya indikator ketercapaian dari proses coaching tadi. Mohon izin Ibu, di sini saya akan menyampaikan ya Bu ya hasil pengamatan saya tadi. Sudah terlihat sekali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Nisa lontarkan kepada Ibu Komariah. Izinkan saya membacakan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Pertama, saya melihat tujuan dari proses coaching ini sudah terlihat, di mana ada permasalahan dalam pembelajaran matematika, yaitu kesulitan memahami materi ya Bu ya, terutama perkalian dan pembagian. Dan saya melihat di identifikasi masalah ada juga nampak beberapa anak yang tidak hafal Bu perkalian dan pembagian itu, kemudian menemukan solusi penyelesaian masalah yaitu dengan cara menghafal ya. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh seorang coach tadi, pertama melakukan les tambahan ya di luar jam pelajaran, yaitu kurang lebih 1 minggu sekali dari tadi hasil pengamatan saya. Kedua, adanya media pembelajaran berupa video, itu sangat luar biasa menarik sekali. Kemudian yang kedua dengan strategi menghafal ya Bu, menghafal perkalian dengan teknik-teknik yang dirasa mudah oleh pada murid di sekolah ya. Kemudian dari tanggung jawab, saya melihat di sini coach sudah akan langsung melaksanakan rencana aksi tadi dengan hafalan setiap hari dilakukan dengan cara bergiliran, khususnya untuk para murid yang terlihat seperti kurang dalam hafal perkalian dan pembagian. Kemudian saya melihat juga ada melibatkan rekan sejawat yang akan membuat video pembelajaran yang lebih menarik kepada para peserta didik atau terutama muridnya Ibu Komariah ya Bu ya. Kemudian saya melihat di sini adanya hubungan kemitraan yang baik antara Bu Nisa sebagai coach dan Bu Komariah sebagai coach sudah nampak sekali ya Bu. Kemudian terlihat sekali Bu Nisa sebagai seorang coach sudah terlihat fokus, kemudian berusaha fokus dengan kesadaran penuh, dengan mengidentifikasi masalah yang ada dalam pikiran atau benak Bu Komariah ya. Dan terlihat sekali Bu Nisa berusaha kehadiran penuh dengan menatap, dengan sudah terlihat sekali ya ada kontak kemitraan yang baik. Dan terakhir Bu Nisa sudah dapat melontarkan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk sebagai coach kepada coach ya. Dan terakhir nih ya, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nisa, selanjutnya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi coaching tadi? Ya, silakan Bu Nisa nih. Iya. Apa Terima kasih banyak Ibu. Tadi yang seperti Ibu sampaikan ya sudah mengajukan pertanyaan berbobot, ya, melaksanakan apa tadi kehadiran penuh ya Bu ya, dan juga mendengarkan aktif ya Bu ya. Di sini saya lebih mengembangkan pertanyaan berbobot seperti itu Bu, karena saya di sini ingin lebih mampu mengeksplorasi dalam mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali ide-ide sendiri dari coach sehingga dapat menemukan solusinya sendiri dan dapat mengatasi masalahnya tersebut seperti itu Bu. Kemudian melalui program-program tadi itu
saya juga ya ingin mengajukan banyak pertanyaan yang sangat bisa memunculkan motivasi, memunculkan potensi sehingga tergalinya ide-ide yang bagus. Oke, jadi dari saya seorang coach. menyimpulkan bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot, mungkin lebih eksploratif lagi, Iya, lebih eksplorasi sehingga seorang coaching itu dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Nisa, saya sebagai observer alhamdulillah sudah berjalan lancar ya proses Ya, coaching kali ini. terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga kita dapat mengaplikasikan dalam keseharian kita di tempat kita bertugas. Amin, Ya. rabbal alamin. Cukup mungkin ya Bu ya. Terima kasih Iya, banyak terima ya Bu kasih banyak, Bu Priyani Nisa. atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian proses coaching yang telah kami laksanakan tadi pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian saya Hairunisa SPD sebagai coach di sini, saya ingin merefleksikan hasil proses coaching tadi. Saya sebagai coach yang telah saya lakukan, saya telah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot melalui alur Tirta juga, yaitu melalui tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi yang akan nanti dilakukan oleh coach, kemudian tanggung jawab seperti itu. Dan kemudian refleksi yang saya dapatkan juga dari seorang coach telah menyampaikan tujuannya dengan baik, kemudian melaksanakan identifikasi masalah dengan baik, mengadakan rencana aksi yang terstruktur, dan juga melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Coach juga dapat menemukan ide-ide serta solusi dalam mengatasi permasalahannya tersebut dengan menemukan solusinya sendiri seperti itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya sebagai observer di sini, Ibu Priyani, yang telah mengamati dengan baik proses berjalannya coaching tadi. Baiklah, saya di sini berperan sebagai observer. Saya akan merefleksikan hasil percakapan coaching tadi. Pertama, sudah nampak sekali alur Tirta, yaitu tujuan dari percakapan coaching itu sendiri. Kemudian sudah ada identifikasi masalah dan rencana aksi serta tanggung jawab dalam melaksanakan solusi dari permasalahan itu sendiri. Dan sudah nampak sekali hubungan kemitraan antara seorang coach dengan seorang coachee. Kemudian ada juga nampak terlihat seorang coach yang sudah fokus dengan apa hal-hal yang disampaikan oleh seorang coachee, dan terlihat kehadiran penuh di mana seorang coach ini mendengarkan sekali permasalahan dari seorang coach itu sendiri. Dan yang terakhir adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dilontarkan seorang coach sehingga menimbulkan dapat membuat ide-ide positif yang dapat menyelesaikan dari permasalahan seorang coach. Kemudian mungkin refleksi dari seorang coach, silakan Bu. Saya Komaria tadi sebagai coach dari alhamdulillah percakapan coaching kali ini berjalan lancar. Refleksi hari ini adalah saya menemukan solusi dari percakapan hari ini. Seorang coach sudah memberikan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya pribadi coach bisa menemukan strategi dan mampu menyelesaikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baiklah, demikian proses coaching yang telah kami lakukan. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.